Assalamualaikum guys, apa kabar? Kita jumpa lagi untuk video hari ini. Saya mau cover pasal tanaman monstera lah. So monstera ni bukan sebab nama dia sengaja kena bagi monstera. Monstera sebab salah satu yang saya tahu sebab dia punya daun pandai membesar. Nak kira lah dia macam mana bentuk saiz kita dapat. Lama-lama dia punya daun memang akan pandai membesar sebab dia pun jenis yang clumbing. So makin naik ke atas dia makin dia punya daun makin melebar lah macam tu. Okay, untuk topik hari ini monstera ni saya mau cover pasal dia punya medium tanah, cara siraman dia, and then dia punya propagation, tanah, air, propagation. Yalah, 3. So far untuk monstera saya baru ada 5 collection dalam saya punya personal collection. So insyaAllah coming soon this year boleh add on lagi 2 lah sebab saya ada additional wishlist. Dalam saya punya wishlist tu ada 2 is monstera. So untuk kamu yang belum tengok saya punya wishlist untuk tahun ni, boleh search another video yang saya dah buat lah, top 5 2021 punya wishlist. Okay, tanpa kita buang masa lagi, so kita pergi kepada saya punya monstera yang pertama lah. So untuk monstera yang first ni saya akan show juga dekat ni video dia punya macam mana dia punya daun masa saya first beli tu. Dia 2 daun saja, tapi saya tidak ingat bulan berapa lagi. Itu ialah monstera SP Peru. So this is monstera SP Peru. Okay, untuk yang ini sepanjang saya beli, dari yang saya dapat tu dia cuma ini je dia punya daun. Kalau dalam gambar tu kan ada 2 ni saja. And now dia sudah ni dia baru I think last year bulan 11 kah kalau tidak silap, bulan 11 dia kasi keluar ni daun baru. And then dia punya dia punya after dia keluar yang ini dia punya yang sebelah ni kawan ni pula dia kasi keluar satu pucuk baru lagi. Saya tidak tahu kalau kamu nampak ini. Ni pucuk yang ini. Sorry. So hopefully ada juga orang jual sudah ni murah. For me murah lah, dalam 35-45 begitu. Tapi since saya sudah ada dapat ni kan, jadi saya mau saya mau tengok dia punya pembesaran tu kan macam mana bah dia punya kelajuan dari kecil. Memang satu kepuasan untuk beli yang sudah besar. Siapa tidak mau kan, dia sudah rimbun. Tapi bila kau dapat koleksi tu, dia dari kecil, dia dari macam 1 atau 2 daun, dia punya level kepuasan tu tidak sama macam yang kau sudah beli yang tu, yang banyak tu, begitu. Okay, ini monstera SP Peru. Dia masih dalam dia punya nursery pot. Saya guna ni, saya beli dekat Eco Shop. Okay, next is pun monstera yang sekarang memang sangat-sangat famous. Kena panggil janda bolong. Saya punya monstera Adansonii. Okay, so untuk monstera Adansonii ni saya ada baru-baru ni saya kasih buat dia punya moss pole sebab saya mau encourage dia punya pertumbuhan untuk dia menjalar ke atas lah. So untuk yang ini saya beli hari tu, saya tidak tahu kenapa dia macam ada problem bah, ini baru. So yang first yang kecil ni saya show jugalah macam mana dia punya note. Saya just dapat dia 1 note saja dulu mula-mula, then saya kasih propagate dalam air, and then now sekarang dia sudah ada 1, 2, 3 dan 4. Ini daun paling baru. And then coming soon dia ada 1 ni lagi. Ada 1 shot baru ni lagi dia mau kasih keluar. So untuk yang ini saya rasa dia
Monstera adansonii neroform ya. Saya rasa dia neroform because why? Dia punya daun tuh kan, sudut tuh daun dia kena panggil dia nero, macam dia membingkuk bah, dia membingkuk macam tuh anak panah sih, nampakkah? Oh sini lah kan, saya kasih nampak lah. So I think that's why kali dia kena kasih nama neroform. So untuk yang this one nih, saya rasa dia ini macam tuh regular form. Tengok daun baby dia pun macam sakit, mungkin daripada shipment kan. Alamak, accident. So saya rasa dia ada problem acclimating dalam shipment. Itulah kali dia begini. See, kuning saja dia, kuning. Tapi oke lah, dia ada sign of growth juga, coming soon. See, ada macam 1, 2, 3, 4, so should be fine. So hopefully nanti dia membesar dengan sehat lah. So untuk koleksi yang keempat, which is saya punya ini Monstera adansonii wide form. Beza dia regular form sama wide form. Untuk yang wide form ni, dia punya daun kan dia lebar selebar-lebarnya lah saya rasa. Tengok ni nah. Dia dia punya tumbuh sarang pun laju. For me sangat-sangat laju. Saya tidak tahu ni kenapa. Ni macam ada dia ada problem untuk kasih keluar daun dekat dia punya setiap nut ni. Okay, so ini yang wide form. Daun dia punya fenestration pun cantik for me. Okay, so far pun okay, tidak masalah lah. Dia punya yang lain-lain memang sama juga lah macam Monstera adansonii yang lain-lain. Okay, see that? Ini saya punya Monstera acuminata. Okay, acuminata, saya show kamu gambar dia kalau dia sudah besar macam mana. So this is my Monstera acuminata. Tengok dia punya form. Beza dia dengan regular wide form tu, dia punya warna hijau tidak sama. Yang ini dia hijau tua. Yang itu wide form kan, dia punya hijau muda. Dia punya warna tu daun. Sorry darling. Tengok. Nampak kan? Dia punya fenestration pun tidak sama kan? So for me dia memang tidak sama lah. Itu kan tidak? Aduh, aku pun tidak tahu lah. Biasalah kita ni kan bukannya botanis. Kita kan just orang bilang pencinta daun, kolektor tu tanaman. So tidak kena mengenal dengan tu orang bilang kita tidak tahu betul bah itu tanaman punya originality punya nama. I mean botanik punya scientific name dia. So ini ialah Monstera acuminata. Saya suka ni Monstera because saya tengok dia punya daun kan betul-betul menepati cita rasa saya bang. Cantik. Tengok. See that? Cantik. So ini ada satu daun dia yang betul-betul langsung totally kosong, tiada fenestration langsung. Oh sorry. Oh lo, terkeluar sudah. Oh, ada baby dia tersangkut. Okay. Nanti tidak boleh unfold deh. Sorry. That's cool. Pun tidak tahu kenapa dia bilang tiada tu istilah acuminata wide form such thing. I don't know. Mungkin dia botanis kali kan, so dia tahu. Kita tidak tahu. Yang kita tahu dia Monstera. Sudah itulah.
Okay, so the last one, Monstera yang daun paling besar yang ada dalam saya punya collection is Monstera Borsigiana, which is yang regular punya lah, bukan deliciosa. Okay, so dia Nina, Monstera Borsigiana saya ni, Nina, saya simpan dia di sini. Yang ini actually dari saya dapat dia, I think bulan 6 ke bulan 5 last year. Saya simpan dia dalam air. Saya simpan dia dalam air, saya 2 kali accident kasih kacau dia punya daun baru. So bila sudah daun baru dia tu baby dia tu mau keluar, dan saya accident saya kasih bersih dia punya, tukar air apa semua kan. And then patah. Sedihnya dia bilang patah. Lepas tu tidak boleh buat apa sudah kan, patah. And then kasih masuk balik macam biasa lah. So baru-baru ni pun sama juga, dia sudah keluar daun besar. Nah, daun besar ni nampak kan? Sorry, saya kasih keluar dulu lah. Ini nampak kan, ni nampak tuh, mati sudah dia. Aduh, pun sama, saya accidentally juga, tidak sengaja juga terlanggar dia. And finally saya tidak saya tidak tahan sudah, saya kasih terus tukar dia pergi pot. Sebelumnya dia di dalam balang putih, sejak balang putih besar tinggi, saya kasih simpan di sana. Dia punya akar pun sudah yang orang bilang gila-gila sudah berlingkar dia punya akar. So tengok dia ada ni yang mau membesar sudah daun dia, and then coming soon dia ada baby ni lagi kecil. Nampak ni Yang first saya accident tu pun, dan second tu beginilah daun dia. Ini yang ketiga sudah daun dia besar. Tapi pun sama saya tu accident. Sayang. Tidak apalah. Tapi saya tahu dia memang sehat lah. So this is my Albo. Albo saja disebut lah. Saya punya Monstera Borsigiana. Okay. So right. So we already covered that collection. So now kita pergi part dia punya air. Okay. So kita sudah sharing and cover bahagian koleksi saya punya Monstera. So now kita pergi dia punya potting soil ataupun medium tanah dia. So medium tanah untuk ni Monstera, kalau yang regular punya daun ni yang macam ni warna hijau, dia tidak ada terlampau cerewet. Okay, so untuk diorang ni kita boleh guna sejak kokopit, itu hampas beras, and then itu perlite. Lepas tu biasa saya guna cactus potting mix. Saya beli cactus potting mix dekat tu Stone Shop. And then sorry ini tidak sponsor, saya memang beli di sana. Cactus potting mix, and then saya tambah lagi sedikit perlite, saya tambah lagi tu ni yang hampas beras ni. Lepas tu saya tambah lagi sedikit kokopit. Sukatan saya tidak ikut sukatan, ikut saya punya macam saya rasa boleh sudah ni, dia punya kelonggaran tanah tu okey sudah. So saya saya campur satu kali, and then guna diorang sebagai saya punya potting mix untuk diorang. Okay. Sama juga dengan yang ini Acuminata, and then dengan tu white foam. Untuk SP Peru ni saya pernah masa saya beli dulu, kalau kamu tengok dalam gambar tadi, dia punya medium tanah saya kasih tahu betul-betul keras, betul-betul pekat. So masa dia keluar shoot baru ni, yang ini saya belum lagi tukar dia punya potting mix. Bila dia keluar shoot baru ni, macam saya rasa kesian pula dia struggle untuk keluarkan shoot baru.
So why not saya tukar dia punya potting mix, untuk manalah tahu kalau saya tukar dia boleh laju sikit dia punya pengeluaran daun baru. So as you can see, ini potting mix dia pun sama cactus punya potting mix. Saya tambah tu perlite, saya tambah sedikit coco peat, and then saya tambah sedikit tu hampas beras untuk bagi aeration dengan diorang punya medium tanah diorang. So for me mungkin diorang ni memang tidak kisah sangat, so diorang masih boleh hidup even though itu dia punya medium soil tu begitu pekat. Okay, kalau untuk yang besar ni pula for me pun tiada masalah, cuma kena ambil perhatian saja masa kalau kita buat diorang propagation air and then pindahkan ke tanah punya medium. Untuk minggu pertama ataupun 2 minggu pertama biarkan diorang lembab dulu. So diorang sudah biasa dalam air, so bila sudah kau kasih pindah dia pergi tanah tu kering, dia akan terkejut. So in order untuk kita prevent tu yang dia punya terkejut tu, kita make sure dia dalam minggu pertama dan minggu kedua itu medium tanah dia lembab. So slow kita sudah lembab and then separah kering, begitu. So baru kita balik pergi rutin siraman kita macam biasa. Okay, untuk rutin siraman ataupun cara penyiraman ataupun air untuk diorang ni, for me untuk monstera pun diorang tidak cerewet. Kau guna air pipe ataupun kau guna air filter pun tidak masalah. Cuma kalau saya perasan yang ini saya punya Borsigiana ni, kalau guna air pipe dia akan kekuning-kuningan sikit lah. Ni ada ni, tapi saya sudah potong dia punya penghujung yang kering tu. Okay, air diorang pun siram seminggu sekali, 2 kali seminggu. Kalau seminggu sekali tu betul-betul bila saya macam berjalan kan, travel ke ataupun pergi travel berjalan. Macam hari tu lepas PKP 2 minggu, seminggu langsung saya tidak siram. Sedangkan tu pun saya rasa sebelum berjalan pun saya rasa saya tidak siram juga diorang ni. And then balik kelang kabut tengok diorang semua steady lagi, dan baru siram lah. Tapi bila macam seminggu tidak siram and then next kau kasih siram, diorang betul-betul kena siram betul-betul lah, biar dia punya tanah tu kan semua kena air. Dia 2-3 kali siram, 2 atau 3 kali siram yang jatuh air and then baru stop. Begitulah cara dia kalau yang macam ni punya aroid punya jenis lah. Okay, okay, untuk bab propagation diorang pula paling senang propagation monstera dekat air. So far memang successful punya rate tu memang paling tinggi di air. Mana-mana pun yang haiwan pula, astagfirullahaladzim, tanaman yang berbentuk menjalar, saya rasa especially aroid dan juga pothos tu kan, jenis-jenis aroid kan yang menjalar lah pendek cerita. Memang kau simpan jadi dalam air dia punya cutting, memang boleh tumbuh, memang boleh keluar akar. Okay, I show you why. Okay, so ini saya punya monstera acuminata yang dia sampai tu dia pot besar, tapi disebabkan dia terlampau banyak dia punya batang menjalar, jadi saya macam susahnya saya mau kasih masuk dia dalam pasu, yang time tu pasu dia punya kokopit pun sudah macam berterabur. So saya kasih potong and then saya propagate yang lain lah dia punya daun. And propagation dia memang dalam air paling senang. You see dia punya dia punya akar senang lagi kau tengok kalau di dalam air. See, faktor. Ini sedangkan so ini semua memang di air dari hari itu sampai
Memang saya propagate dia di air. Cara untuk propagate dorang di air, senang saja. Potong dia punya knot. Potong dia punya ini, yang ini is knot. Ini knot, ini pun dia punya knot. Tempat tuh keluar akar batu actually knot tuh. Ini knot. So potong di sini, kasihlah dalam 1 inci. Biasanya saya kasih ruang macam 1 inci in between atas dan bawah, supaya kalau dia macam lembut pun kan boleh potong lagi, ada ruang lagi untuk kau potong. So sudah potong tuh, itu knot kasih masuk je di dalam air, dia memang akan pandai keluar akar juga tuh lama-lama. I confirm you. Tapi kalau kau malas mau propagate di air, boleh juga terus kasih masuk dalam tuh tanah. Sama juga cara potong dia dekat tuh knot, and then terus kasih masuk je dalam tuh dia punya potting soil lah. And then apa lagi ya? Ada satu tips saya mau sharing sama kamu. Kalau propagation dalam air, apa-apa pun tanaman, tips dan trik dia paling penting, kita simpan satu atau 2 potos lah, tanaman jenis potos macam ni. Ini marble queen potos. Sebab diorang ni ada satu hormon yang membantu jenis tanaman punya pengeluaran akar. Saya tidak tahu siapa yang tapi saya dah baca satu sharing orang yang lama sudah berkecimpung dalam penanaman dalam rumah. Memang bagi tips, kalau mau laju kau punya propagation yang dalam air, kasih masuk tanaman potos punya cutting juga di dalam satu kali. Ada yang cutting potos tu ada akarkah, tidak akarkah, tidak masalah. Yang penting ada diorang di dalam, kasih masuk sama-sama. Tengok ni, ada yang sudah, ada yang macam buruk-buruk sudah tu dia punya, yang tu Acuminata punya tu, tapi tidak apa jugalah. Best bah kalau yang dekat bekas putih ni, kau boleh nampak dia punya akar, dia punya pembesaran macam mana lah juga tidak. So far mana-mana yang saya propagate dalam air, saya rasa ficus saja yang ada problem, yang lain tidak. Yang ficus saja yang saya bermasalah propagate dalam air, the rest is okay saja. So okay guys, itu sahaja kita punya sharing hari ini berkenaan monstera. So kalau kamu ada apa-apa komen ataupun pertanyaan, boleh komen di bawah. And then kalau kamu ada idea apalagi saya patut buat, macam mana propagate kah, macam mana gabungan tu potting mix kah pun, boleh juga lah. Mungkin saya mau buat juga kan tu potting mix punya potting mix untuk ni aroid. Apa lagi ya, I think itu saja. So kalau kamu ada apa-apa pertanyaan, don't worry. Inform sajalah, kasih tahu saja di bawah, and then kita coba untuk buat, kita akan cobalah buat satu-satu begitu. So okay guys, that's all for today. So kita jumpa lagi di video yang akan datang. And then pada yang belum like ataupun belum like dan subscribe saya punya YouTube channel, why not, tolong support. And then thank you all for your support juga. So kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thank you guys. Assalamualaikum.